Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semuanya? Alhamdulillah, tambah sehat, tambah berkah, tambah ilmu. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Lasmardi. Insya Allah pada kali ini kita akan bahas tadabbur surat Al-Fatihah. Surat yang biasa kita baca, biasa kita lantunkan, insya Allah kita semuanya sudah hafal. Dan insya Allah pada kali ini kita akan coba renungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kali ini saya ambilkan dari Mushaf Tadabbur wa Amal. Mohon izin karena memang masih berbahasa Arab. Jadi insya Allah saya akan bantu memahamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai tadabbur yang pertama dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dari 3 ayat pertama yang maknanya atau terjemahnya adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai hamba-hambaku, jika kalian memuji sesuatu, mengagungkan sesuatu, dikarenakan kesempurnaan zat dan sifatnya, maka pujilah aku karena sesungguhnya akulah Allah, zat yang maha sempurna. Apabila karena kebaikan, karena didikan, dan karena sesuatu itu merawat, membesarkan, memberi nikmat, maka sesungguhnya aku adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang mengurus alam semesta ini. Apabila karena harapan yang ingin engkau wujudkan di masa depan, keinginan yang engkau cita-citakan di masa depan, kamu mengharap kepada sesuatu tersebut, maka sesungguhnya aku adalah Ar-Rahmanir Rahim yang maha luas rahmatnya. Dan apabila karena sesuatu itu ditakuti, maka engkau puja-puja, maka pujilah aku, karena akulah yang menguasai hari pembalasan, hari di mana dibalaskan segala kezaliman, segala ketidakadilan. Hari itu ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Ini adalah tadabbur yang pertama dari surat Al-Fatihah. Tadabbur yang kedua adalah pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua sampai ayat ke-6. Tadabburnya adalah ketika permintaan kepada Allah berupa hidayah, berupa petunjuk kepada jalan yang lurus adalah sebuah permintaan yang paling berharga, paling bernilai, dan mencapai hidayah tersebut adalah sebaik-baik karunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para hambanya bagaimana tata cara untuk meminta hidayah tersebut. Caranya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memulai doanya dengan cara memuji-muji Allah, memulia-muliakan Allah. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang ibadah yang mereka lakukan dan tauhid yang mereka laksanakan. Maka dua hal inilah yang menjadi wasilah, menjadi perantara terhadap permintaan mereka. Maka bertawasullah, carilah wasilah atau perantara untuk mewujudkan doa kita dengan cara menyebut asma-asma Allah, memuji-muji Allah dengan asma dan sifatnya, lalu kemudian juga bertawasul dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Insya Allah, dua cara inilah, yaitu memuji Allah dan ibadah. Dua hal ini, insya Allah, doa kita tidak akan tertolak. Lalu yang ketiga adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Di sini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permohonan pertolongan setelah menyebutkan tentang ibadah. Padahal yang namanya memohon pertolongan, berdoa, bukankah itu juga masuk kategori ibadah? Jawabannya adalah karena seorang hamba membutuhkan pertolongan Allah pada seluruh ibadah-ibadah yang dia lakukan. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, maka tidak akan tercapai apa yang dia kehendaki dari sesuatu ibadah, yaitu melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah atau menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur yang keempat adalah masih dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Di sini kita fokus kepada kata ibadah. Ibadah adalah setinggi-tinggi derajat ketundukan. Dan tentu secara syariat, secara logika tidak masuk di akal kalau perbuatan ibadah tersebut kita persembahkan kepada selain Allah. Tentu saja yang namanya perbuatan ibadah itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak atas hal tersebut, dikarenakan Allah lah yang memiliki segala macam nikmat yang besar kepada hambanya. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan keberadaan makhluk tersebut. Dan dengan dua hal inilah mengikuti segala macam nikmat yang dia peroleh dalam kehidupannya. Karena itulah bagi seorang hamba ibadah itu hanya patut diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Tadabbur selanjutnya adalah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih di ayat tersebut tadabburnya pada kata-kata hanya kepadamu kami beribadah. Di sini pakai nun ya, na'budu yang artinya adalah kami. Jamak ya, banyak. Ini memberikan rasa kepada kita, memberikan isyarat kepada kita bahwasannya yang namanya sholat, yang namanya ibadah itu dibangun atas dasar kebersamaan. Yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Tadabburnya adalah yang namanya kebutuhan terhadap hidayah itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap pertolongan dan rezeki. Bahkan tidak bisa diperbandingkan antara keduanya. Padahal tentu saja kita sebagai hamba butuh pertolongan, butuh rezeki. Ya. Tapi kenapa yang kita minta itu hidayah? Jawabannya adalah karena seorang hamba jika ia diberi hidayah, maka ia akan tergolong menjadi hamba yang bertakwa. Sedangkan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadabbur selanjutnya adalah pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah kepada kami kepada as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, di sini makna jalan yang lurus itu adalah agama Islam, sedangkan di akhirat nanti juga ada itu as-siratal mustaqim yang maknanya adalah jalan atau jembatan yang melintas di atas neraka jahanam. Apa hubungannya antara as-siratal mustaqim di dunia berupa jalan agama petunjuk Allah, yaitu agama Islam, dengan as-siratal mustaqim, jembatan yang melintas di neraka di atas neraka jahanam nanti di akhirat? Apa hubungan antara keduanya?
Hubungannya adalah sesuai ya kadar kekokohan kaki kita menapaki jalan yang Allah tentukan bagi hambanya di dunia ini, yaitu jalan agama Islam, maka seperti itu pula lah kadar kekokohan kaki kita dalam menapaki jembatan Shirathul Mustaqim di atas neraka jahanam kelak. Ya. Bagaimana cara kita berjalan di atas sirat, yaitu di atas agama Allah di dunia ini, begitu pula lah cara jalan kita nanti di atas Shirathul Mustaqim yang melintas di neraka jahanam kelak. Ada di antara mereka yang melintasi jembatan Shirathul Mustaqim di akhirat itu seperti kilat. Ada pula yang melintasinya dengan cara tertatih-tatih. Maka seharusnya sebagai seorang hamba memperhatikan bagaimana perjalanan ia di atas agama ini di dunia ini. Dengan itulah maka ia akan dibalas di akhirat kelak. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Engkau tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Demikianlah 7 tadabbur yang bisa kita peroleh. Ada tambahan wawasan yang mungkin bisa kita peroleh dalam surat Al-Fatihah ini, disebutkan di sini makna bismillah. Itu maknanya adalah aku memulai pembacaan Al-Qur'anku dengan memohon pertolongan melalui nama Allah. Kemudian makna yaumiddin itu adalah yaumil jazaa'i wal hisab, hari perhitungan dan hari pembalasan. Kemudian ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Apa makna yang dimurkai tersebut adalah al-Yahudi, yaitu golongan Yahudi dan orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai karakteristik mereka, yaitu meninggalkan amal setelah mengetahui ilmunya. Kemudian ad-dallin, tafsirannya adalah an-nasara. Jadi orang yang sesat itu adalah tafsirannya adalah orang-orang Nasara dan orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai karakteristik mereka, yaitu melakukan amal perbuatan tanpa ilmunya. Lalu, apa saja aplikasi yang bisa kita peroleh dari surat Al-Fatihah ini adalah, yang pertama adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulailah doa-doa kita dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana surat Al-Fatihah dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Kemudian mintalah kepada Allah apa yang kita mau, sebagaimana surat ini juga ditutup dengan permintaan kepada Allah, yaitu berupa hidayah. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini adalah seagung-agung surat dalam Al-Quran. Ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat yang paling mulia dalam Al-Quran, dan surat yang paling banyak kita baca. Maka bacalah tafsirnya. Dari sekian banyak buku-buku tafsir, ambil satu atau ambil beberapa untuk kita baca. Dan banyak-banyaklah mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah di mana di dalam surat Al-Fatihah ini disebutkan tentang golongan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan para nabi, golongan orang-orang soleh. Maka tentukanlah kelompok di antara kelompok orang-orang soleh, ya kemudian kita bergaul dengan mereka, dengan kelompok orang soleh tersebut, dan sering-sering duduk bersama mereka. Bahkan kalau bisa juga bergabung dalam kerja-kerja amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian tambahan tadabbur atau taujihat yang bisa kita peroleh dalam surat Al-Fatihah ini adalah, yang pertama, bahwasanya surat Al-Fatihah ini dibagi ayat-ayatnya itu antara bagian Allah dengan bagian hamba.
Dari iyyaka na'budu ke atas ya, iyyaka na'budu ke atas itu adalah bagian Allah Subhanahu wa taala, sedangkan wa iyyaka nasta'in ke bawah sampai khatam surat Al-Fatihah itu adalah bagian hamba. Maka renungkanlah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seluruh surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah kita tidak akan bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya sampai Allah menolong kita atas hal tersebut. Karena itu Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah adanya peringatan di sini dari mengikuti sistem Yahudi atau karakteristik orang Yahudi, yaitu mendahulukan hawa nafsu ketimbang syariat. Sehingga mereka digolongkan menjadi al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai atas mereka. Dan juga diperingatkan terhadap karakteristik orang-orang Nasrani yang perlu kita waspadai, yaitu beribadah dengan bid'ah, yaitu melangkahi syariat, tidak sesuai syariat, dan al-jahli, yaitu beribadah tanpa ilmu, sehingga tergolong menjadi orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan bermanfaat atas kajian kita. Ya, anggap aja ini ngobrol-ngobrol kita pada kali ini, yaitu tadabbur surat Al-Fatihah. Silahkan apabila ada yang ingin dikomentari, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.